Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 7 Desember 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setia dan penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sekarang ya Tuhan, bersama-sama kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tipu menipu bukanlah hal yang baru dalam dunia kita sekarang ini. Cara dan bentuk boleh berbeda, tetapi intinya sama, menipu. Beberapa minggu yang lalu, saya kebetulan sekali kehabisan gas. Nah, sementara itu suami saya sedang pergi, sehingga saya tidak bisa meminta pertolongannya. Toko langganan gas yang biasa saya beli juga sudah tutup karena hari itu sudah pukul 5:30 sore. Lalu saya mulai berselancar di internet mencari toko gas terdekat rumah saya. Dan benar saya menemukan di internet pada kolom komentar yang menurut saya adalah pemilik akun sekaligus pemilik toko, tercantum nomor telepon yang bisa saya hubungi. Nah, karena saya benar-benar butuh nih, akhirnya saya menelpon orang tersebut. Saya menelpon nomor tersebut. Tanpa berpikir panjang, kemudian ada percakapan di antara kami. Dan dia kemudian meminta untuk mengirimkan uang terlebih dahulu sebelum saya mendapatkan gasnya. Nah, tanpa berpikir panjang, saya segera mentransfer. Pikir saya, ini kan sudah zaman, sudah modern, sudah terbiasa transfer terlebih dahulu saat membeli sebuah barang. Dan yang pasti gas akan dikirim. Saya sangat yakin. Beberapa menit setelah saya transfer, si pemilik akun yang juga mengatakan dirinya adalah pemilik toko gas itu kemudian meminta saya untuk transfer kembali 50.000 sebagai sebuah jaminan. Dan nanti akan dikembalikan bersama dengan gas yang saya pesan. Hati saya mulai ragu, tapi sudah terlanjur transfer yang pertama kan? Maka saya sedikit ngomel, saya transfer lagi. Namun hati mulai tidak tenang ketika 10 menit setelah transfer, saya telepon ke nomor itu, dia katakan kurirnya sedang mengantar. 10 menit kemudian, saya telepon lagi, kok tiba-tiba nomornya nggak aktif, gas belum datang, padahal jarak antara toko tersebut dengan rumah saya seharusnya cuma 400 meter, dekat sekali. Nah, saya kemudian mencoba telepon lagi, tapi kali ini tidak berhasil menelpon. Panggilan hanya dalam mode memanggil dan bukan berdering. Rupanya telepon saya tidak pernah bisa masuk, karena nomor saya juga sudah diblokir.
oleh orang yang mengaku pemilik toko gas. Kesal sih, emosi sih. Dan ketika saya masukkan nomornya ke aplikasi pencari kontak, ternyata pada aplikasi tersebut sudah ada banyak penanda yang menyebutkan bahwa nomor ini adalah penipu. Sadarlah saya bahwa saya sudah tertipu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin jumlah uang saya yang hilang tidak besar akibat penipuan ini, namun hatinya tetap kesal. Ditipu memang membuat kita kecewa. Mungkin ada di antara kita para pendengar setia doa pagi ini yang juga pernah ditipu. Ada yang ditipu oleh orang tak dikenal seperti saya, atau ditipu oleh orang-orang yang ada di dekat kita, pasangan kita mungkin, atau anak kita, atau saudara kita, atau mungkin di dalam pernikahan kita ada pasangan-pasangan yang kemudian memilih untuk tidak jujur dengan pasangannya. Ini pun adalah bentuk penipuan. Atau misalnya dengan teman kita, dengan sahabat kita, pura-pura baik, tapi sebenarnya di belakangnya kita menjelek-jelekan mereka, atau begitu pula sebaliknya. Itu pun adalah sebuah penipuan. Kita mengorupsi waktu di tempat pekerjaan, itu pun juga bentuk penipuan. Semua orang tidak suka ditipu. Tapi acap kali banyak orang yang hidup dari menipu sesamanya. Nah, melalui Nabi Hosea, Allah berfirman kepada bangsa Israel. Allah mengingatkan bahwa ia tidak suka dibohongi. Tindakan ritual berupa korban sembelihan dan korban bakaran tidak disukai Allah jika umatnya masih senang melakukan kejahatan. Yang disukai Allah adalah hidup yang jujur, hidup yang setia, yang berangkat dari kasih. Relasi yang makin hari makin baik untuk mengenal kasih Allah jauh lebih bermakna ketimbang segenap pemberian barang-barang mati untuk Allah. Semua pemberian kepada Allah tanpa relasi yang baik adalah bentuk pembohongan dan penipuan. Melalui Nabi Hosea, Allah menyatakan kehendaknya agar umat Allah hidup yang jujur, hidup dengan kerendahan hati, dan hidup dalam kesetiaan. Dan bukan hanya itu saja, Allah juga mau supaya umatnya mengenali kehendaknya. Itu sebabnya Nabi Hosea mengajak untuk kembali kepada Allah. Nabi Hosea mengajak untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang sama juga diberikan kepada kita. Apakah kita benar-benar mengenal Allah? Jika kita memang mengenal Allah, maka sudah pasti kita tidak membuang-buang waktu kita untuk hidup tidak jujur. Jika kita mengenal Allah dengan sungguh, maka kita akan sibuk untuk hidup jujur. Hidup jujur itu berarti hidup apa adanya. Tidak perlu memake up diri sedemikian rupa supaya tampil baik. Tidak perlu membuat citra diri sedemikian rupa supaya diterima dan dihargai orang lain. Kiranya Tuhan yang akan selalu memampukan kita untuk hidup jujur di hadapannya. Tuhan yang juga akan menolong kita untuk tetap menjadi asli di tengah-tengah dunia yang kadang penuh dengan kepalsuan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk tetap hidup jujur dan benar di hadapan-Mu. Biarlah kami hidup asli tanpa berpura-pura, sebab ini adalah persembahan hidup. Sebab ini adalah ibadah yang sejati. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.